Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Ananda Putri, NIM 19107-138 dari kelas Tadris IPA A 2019 IAIN Kudus. Di sini saya akan melakukan praktikum menggunakan PET atau yang disebut dengan virtual laboratorium. Nah, di sini saya mengangkat materi mengenai skala pH. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa sih pH itu. Nah, pH merupakan singkatan dari power of hydrogen yang mempunyai arti derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebiasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Kemudian, koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilai pH didasarkan pada perhitungan teoritis. Biasanya kalau praktikum itu menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Itu tidak bisa menentukan berapa pH-nya, tapi hanya menentukan asam basa suatu larutan. Skala pH ini bukanlah skala absolut. Ia bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan persetujuan internasional. Konsep pH ini pertama kali diperkenalkan oleh Peder Laurens, yaitu seorang kimiawan dari Denmark pada tahun 1909. Kemudian Jens Norby mempublikasikan sebuah karya ilmiah pada tahun 2000 yang berargumen bahwa P dari pH ini adalah sebuah tetapan yang berarti logaritma negatif. Sehingga pH didefinisikan sebagai minus logaritma dari aktivitas ion hidrogen dalam larutan berpelarut air. Tingkat keasaman atau pH larutan asam mempunyai tingkat keasaman yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat keasaman terjadi karena perbedaan kepekatannya. Tingkat keasaman lazim dinyatakan dengan skala pH. Skala pH berkisar dari 0 hingga 14. 0 hingga 14. Dengan ketentuan, larutan asam mempunyai pH kurang dari 7. Jadi 7 ke bawah, larutan tersebut memiliki sifat asam. Sedangkan larutan basa mempunyai pH lebih dari 7. Dari 7 ke atas, larutan tersebut memiliki sifat basa. Nah, semakin ke bawah skala pH-nya, maka kepekatan cairan tersebut semakin asam. Namun ketika 7 ke atas dan semakin ke atas skala pH-nya, maka larutan tersebut basa pekat. Namun larutan asam dapat diencer atau dipekatkan. Sekilas materi pH, kita akan melakukan uji pH menggunakan virtual lab ini dengan cairan yang sudah ada di sini. Ada 12 cairan. Yang pertama, kita akan menguji air cucian. Nah, setengah liter air cucian kita uji pH-nya menggunakan. Nah, ternyata air cucian ini mempunyai pH 13, yang berarti air cucian ini bersifat basa pekat. Kemudian kita akan menguji sabun mandi.
Nah, di sini sabun mandi ini mempunyai pH 10. Ini artinya sabun mandi bersifat basa, namun tidak sepekat air cucian. Jadi sifat basa pada air cucian dan sabun mandi itu lebih pekat pada air cucian, karena pH pada air cucian lebih tinggi dari pH sabun mandi. Kemudian kita akan menguji darah. Kita uji pH-nya. Nah, pH darah ini 7,4. Jadi ini menandakan bahwa darah sedikit basa, namun dia mendekati netral. Jadi 7, pH 7 di sini itu menandakan bahwa cairan tersebut netral. Jadi darah di sini dia bersifat sedikit basa yang mendekati netral. Kemudian kita lanjut air ludah. Nah, sama. Air ludah dan darah ternyata memiliki pH 7,4. Berarti air ludah dan darah di sini dia bersifat sedikit basa yang mendekati netral. Kemudian lanjut air. Nah, kita semua tahu bahwa air itu pH-nya netral. pH netral itu 7. Jadi air murni pH-nya netral, tidak asam atau tidak basa. Kemudian kita uji. Lanjut kita uji susu. Nah, susu di sini pH-nya 6,5. Jadi susu di sini sedikit bersifat asam yang mendekati netral, tapi masih aman jika dikonsumsi oleh tubuh. Kemudian kita ganti ke chicken soup. Nah, nih antara susu dan chicken soup pH semakin turun. Dia bersifat asam, tapi asamnya di sini tidak terlalu pekat. Namun antara susu dan chicken soup itu lebih asam chicken soup. Kemudian kita lanjut ke cairan selanjutnya, yaitu kopi. Nah, kopi di sini itu bersifat asam meskipun tidak terlalu pekat, tapi jika dikonsumsi terlalu banyak mungkin tidak bagus karena pH-nya di sini menunjukkan 5. Itu semakin turun maka semakin pekat. Jadi 5 ini asam yang sudah hampir pekat. Kita ganti lagi cairannya ke pop soda. Nah, pop soda di sini pH-nya 2,5. Ini sudah menunjukkan bahwa pop soda di sini itu asam pekat. Dan kita ganti lagi langsung ke cairan lambung yang ada di lambung kita. pH-nya 2. Sudah pasti bahwa cairan lambung ini bersifat asam pekat. Kemudian kita ganti baterai. Nah, ini yang paling pekat. Jadi asam baterai di sini asam yang paling pekat karena dia memiliki pH 1, pH yang sangat rendah. Kepekatannya sudah sampai akhir. Tapi dapat kita lihat di sini bahwa warna kuning di sini itu mereka pekat. Yang di atas air cucian berwarna kuning ini bersifat basa pekat, dan asam baterai yang di bawah kuning ini bersifat asam pekat. Dan yang netral itu air.
kali ini dapat kita simpulkan bahwa skala pH 1-14 dapat menentukan sifat asam basa suatu larutan. Nah, pH 7 di sini bersifat netral yang dimiliki oleh air murni. Kemudian pH antara 7-14 memiliki sifat basa, dan semakin ke atas maka pH-nya semakin bersifat basa pekat. Nah, di sini yang memiliki sifat basa pekat yaitu air cucian dengan pH 13. Kemudian kita tahu bahwa pH 7 ke bawah memiliki sifat asam. Nah, semakin ke bawah maka larutan tersebut semakin bersifat asam pekat. Nah, di sini kita tahu bahwa cairan yang memiliki asam pekat yaitu asam baterai dengan pH 1. Oke, sekian virtual lab kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.